Geta, aku Brian. Aku Siska. Aku Lutfi. Dan aku Azza. Nah, kali ini kita bakalan menjelajahi kota lagi nih. Sebelumnya kita menjelajahi kota Solo. Hari ini kita bakal ngajak kalian jalan-jalan seharian penuh di kota susu. Nah, kalian mau tahu keseruan kita hari ini? Ikutin perjalanan kita terus ya Geta di One Day in Boyolali. Nah, Geta, kita udah sampai nih di kota Boyolali. Ada yang tahu nggak Boyolali itu terletak di mana? Pujangan. Salah. Jawa Tengah nggak sih? Iya, tapi ada yang lebih tepat lagi. Buat yang belum tahu kota Boyolali itu di mana, jadi kota Boyolali itu terletak di sebelah barat kota Solo. Pusat administrasi dan juga ibu kota Kabupaten Boyolali berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Solo, Geta. Nah, biasanya perjalanannya itu membutuhkan waktu 25 menit hingga 47 menit nih Geta, menggunakan motor maupun mobil nih Geta. Nah, secara administratif dan ekonomi, Boyolali ini merupakan salah satu kabupaten yang tergabung di wilayah aglomerasi Solo Raya. Wow, kalau gitu mending kita langsung eksekusi aja nggak sih? Boleh banget. Boleh banget. Tapi aku mending ke tempat yang bisa buat foto tapi tetap bersejarah. Museum? Bisa. Contohnya museum. Kalau kamu? Tapi kalau aku nggak mau ke museum, aku mau cari tempat yang lain yang lebih seru juga. Oke, boleh. Kalau aku ikut bahas aja deh. Ya udah, kalau aku berarti sama Brian ya. Ya. Oke. Kita bye-bye dulu Bye ya. bye. Yuk Geta, ikutin aku. Halo Geta, kita sudah sampai nih di salah satu destinasi yang berada di Boyolali. Tepatnya di mana sih, Yan? Tepatnya itu di Museum Raden Hamengwardoyo. Oh, Katanya museum ini museum pertama yang ada di Boyolali nih Siska. Oh, oke, Dan di oke. dalam situ banyak peninggalan arsip budayanya Siska. Oh gitu, pasti bakal seru banget sih kalau Seru kita banget. masuk ke dalam. Daripada kita penasaran, Bener kita banget, masuk ke dalam. bener gimana? banget, bener. Boleh? Boleh banget. Langsung aja yuk. Ayo. Memasuki museum, kita akan langsung disambut oleh kecanggihan teknologi modern. Pada area meja resepsionis, tersedia monitor layar sentuh yang memudahkan pengunjung untuk mengakses tata letak, penjelasan detail, hingga menjelajahi sudut-sudut ruangan secara mandiri, sehingga kita tidak lagi memerlukan jasa pemandu. Museum Raden Hamengwardoyo adalah pusat sejarah dan budaya ikonik berarsitektur piramida kaca ala Louvre. Didirikan pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Museum ini didirikan atas ide Bupati Boyolali ke-23, Seno Samodro, dengan tujuan mengenalkan sejarah dan budaya Boyolali kepada masyarakat luas. Di dalamnya menyimpan berbagai benda cagar budaya seperti arca, foto-foto zaman dahulu, dan beberapa replika. Sehingga museum ini menjadi pusat informasi penting mengenai adat, tradisi, dan sejarah peradaban di Kabupaten Boyolali. Oh, ini asal mula Kabupaten Boyolali ya? Betul banget Siska, ini asal mula Kabupaten Boyolali. Nah, miniatur yang ada di sini itu menggambarkan Boyolali itu sendiri. Iya. Karena museum ini masih memperhatikan nilai sejarahnya. Iya. Jadi lebih detail gitu loh kalau pakai Betul miniatur, benar. Kan setiap sudut kota itu punya ciri khas Ya, cerita ya, tersendiri. ya. Yaudah yuk kita langsung dengerin aja sejarahnya. Oke. Boleh. Ini ya? Ya pencet. Selamat datang di Museum R. Hamengwardoyo Boyolali. Diorama ini mempersembahkan kisah Iya, awal iya, mula iya. terbentuknya Kabupaten Boyolali yang erat kaitannya. Oh, jadi ini tempatnya. Bener banget Siska, ini tempatnya. Yang Siska lihat, ini Iya. di sini ada artefak sama arca-arca peninggalan zaman dahulu. Yang tadi udah aku bilang di awal bahwa museum ini tuh masih mempertahankan arsip budaya tersebut.
Ya, kayak inilah. Artefak dan arca-arcanya tersusun dengan rapi, Siska. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat, ini yang paling unik ya, Mas? Ah, itu Kayak lebih pertanyaan lonjong gitu, Bagus, Siska. kan? Ini namanya Yoni. Oh, Ini oke, oke. artefak yang paling penting yang ada di Museum Raden Hamengkuardoyo, Siska. Tuh, lihat. Yoni yang tersimpan di Museum Raden Hamengkuardoyo merupakan peninggalan masa kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi yang ditemukan di berbagai wilayah di Boyolali seperti Kecamatan Musuk dan Teras. Sebagai artefak batu andesit, Yoni ini berfungsi sebagai simbol kesuburan dan representasi Dewi Parwati dalam tradisi Hindu yang dulunya digunakan masyarakat setempat sebagai sarana pemujaan untuk memohon keberkahan hasil pertanian. Pemindahannya ke museum tersebut bertujuan untuk menyelamatkan benda cagar budaya ini dari kerusakan, serta menjadi bukti sejarah bahwa wilayah Boyolali merupakan pusat pemukiman agraris yang religius jauh sebelum era kolonial. Keliling museum, lapar, capek. Apa kita makan aja ya? Capek sama lapar, Siska. Iya. Mending kita makan. Boleh, aku punya rekomendasi makanan ciri khas Boyolali. Ah iya. Apa emang? Nasi tumpang. Nasi tumpang. Terus apa yang bikin spesial dari nasi tumpang? Ada deh. Buat kita, kalau misal penasaran, kita bakal bedah apa itu nasi tumpang. Sebelum kita pergi, kita harus gini dulu, tepuk tangan. Kalau Oh, misal iya. aku hitung 1 sampai 3, kita tepuk tangan Oke, 3 kali. yuk. 1, 2, 3. Gimana nih? Siska, kayaknya kita salah tempat. Gimana sih? Kita tepuk sekali lagi. Ya udah. Yaudah, 1, 2, 3. Nah, ini dia tempatnya. Oh, ini. Oke. Jadi kita masuk aja. Ayo, lapar banget. Oke. Yuk. Warung makan Busagi di Boyolali adalah tempat kuliner legendaris yang sudah berdiri lebih dari 25 tahun. Berlokasi di Jalan Anggrek, Surowedanan, Polisen, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Permisi, Bu. Ya, Nasi tumpangnya masih? masih. Aku pesen 2 ya. Oh iya. Oke. Makasih, Bu. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya. Keren banget ini. Ini ya yang namanya nasi tumpang. Betul banget, Siska. Jadi kita, ini namanya nasi tumpang. Kamu tahu nggak kenapa ini disebut nasi tumpang? Nggak. Nggak tahu. Yaudah, kita makan dulu. Nanti sambil aku jelasin. Siap. Menyajikan nasi atau bubur tumpang dengan sambal ledok yang terbuat dari tempe busuk yang berbumbu medok, gurih, dan isian melimpah. Menu khasnya dipadukan dengan sayuran rebus dan aneka gorengan. Buka dari pagi hingga malam dengan harga terjangkau. Nyang, alhamdulillah. Tapi Lutfi sama Azah kemana ya? Kok nggak ada kabar? Telepon. Telepon. Ya. Oke. Aduh. Halo, Halo, iya Siska. di mana? Aku sama Mbak Azah mau ke tempat peternakan sapi perah nih. Nanti ketemuan di tempat aja ya. Sekalian aku bawain sesuatu. Oke deh. Oke, ya. Bye-bye. Dah, masih di sana? Ya. Bentar. Yuk. Nah Geta, sekarang kita udah ada di salah satu peternakan sapi perah milik warga Boyolali nih. Tepatnya di Desa Susiloharjo, Kecamatan Siswadipuro, Kabupaten Boyolali. Betul banget Geta. Selama ini kita kan taunya cuma tinggal minum susu aja. Lutfi, kira-kira kamu tahu nggak sih gimana proses pemerahan susu? Kalau aku kurang tahu sih Mbak. Mungkin Geta ada yang tahu nggak? Wah, ternyata Geta juga belum tahu ya. Nah, karena kita sama-sama belum tahu nih, mending kita langsung aja yuk tanya-tanya ke yang punya peternakan. Ayo. Ih, lucu banget sapinya. Halo sapi. Itu ada yang bagus lagi. Geta. Iya, ada jamurnya ini. Lucu banget. Oh ya Mbak pernah nggak sih merah susu sapi? Aku belum sih, Lut. Belum. Iya. Nah, itu ada bapak-bapaknya tuh.
iya itu Gimana kalau bapaknya. kita tanya gimana cara merah sapi? Boleh, ayo. Ayo. Hati-hati loh. Gimana? Siang Bapak. Iya, selamat siang. Kita mau latihan buat merah susu sapi. Oh, boleh? Boleh? Bapaknya ini sedang memerah susu sapi ya Pak, ini posisinya Pak. Iya. Ini kira-kira Kita kalau masuknya lewat mana? masuknya lewat mana nih Pak buat Masuknya memerah apa? sapi? Lompat ya Pak? Tang, pegangin tang. Pegangin. Tinggal sini Pak. Ini Bapak. Tinggal tang. Kita pengen tahu nih Pak, cara memerah susu sapi yang baik dan juga benar Pak. Gimana sih Pak caranya? Oh gini, langsung aja ya. Iya iya. boleh Pak. Nih, Oke. Oh. ini tangannya gini, sama tipet gini. Nggak boleh gini, nggak boleh sampai atas. Nanti susunya putihnya rusak. Kalau rusak bisa sakit, ntar nggak keluar susunya. Nah, Jadi susunya itunya harus happy ya Pak sapinya. iya. Jadi dia diremes, sekalian ditarik ya Pak? Biasanya sama sapinya dikasih makan. Jadi ini agak keselamut gitu loh. Gini. Mau nyoba? Boleh. Caranya gini ya Pak? Nah, gini. Oh, tetap sama tarik, tarik. Oh, Ya, gitu. Oh, gini, apa yang ini, petek gini, kamu tarik ini, petek kamu tarik ini. Ya, set, tarik. kamu petek kamu tarik ini. Nah, Oh. gini. Nah, gini. Ini kan ditarik sini sama gini kan posisi airnya, susunya di bawah, terus dipetek. Nah, kan gitu, sama saya dikit gitu loh. Terus, oh, gitu. Coba. Coba yang Yang ini ya, yang ini ini. ya Pak. Tarik sama dia lah. Tarik. Terus. Terus sekali lagi ya Pak? Ya. Nah, bicara. Ya. Saya macam bola. Ya. Boleh Pak. Oh iya. Gantian lo tempatnya. Jadi gimana nih Pak caranya tadi Pak? Tadi kalau masih gini kan toh, terus Iya. tarik gini terus. Nah, gitu coba. Yang itu. Yang ini? Iya, lah terus. Nah, Oh, gini. tambahnya langsung iso. Oh mungkin, oh gini ya Pak jadinya. Tarik dulu langsung di. Oh, seru juga loh ini Pak ternyata. Oke, ternyata begitu ya Lutfi caranya. Nggak bisa tak? Iya. Nah, Geta, tadi kita kan udah habis dari kandang sapi dan merah susu secara langsung. Sekarang kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi ke bapaknya. Tadi kebetulan kita belum sempat kenalan ya, Pak ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa nih? Bapak Tri. Oke, baik, Bapak Tri. Iya. Bapak Tri, kalau boleh tahu kira-kira peternakan sapi tadi itu udah beroperasi berapa lama sih, Pak? Kurang lebih 35 tahun. Jadi dulu itu dari usaha bapak, terus saya besarkan gitu. Jadi turun-temurun, saya penerusnya gitu. Baik, ternyata turun-temurun ya, Geta. Aktivitas mungkin yang dilakukan Bapak setiap harinya tuh dimulai dari jam berapa ya Pak di kandang? Itu kalau beda peternak beda ya. Kalau dari kandang saya itu saya mulai dari habis sholat subuh, itu langsung ke kandang gitu. Dari habis subuh itu mungkin rangkaiannya apa aja ya Pak? Oh. Mungkin sampai. Kalau istilahnya kalau katakanlah dari kandang itu saya ngombor sapinya dulu. Habis ngombor itu bersihin kotorannya terus dimandiin baru diperah gitu. Oh iya Pak, mungkin biar sapinya tetap sehat, mungkin selain makan rumput, apakah ada tambahan makanan lain Pak? Oh, kalau makanan vitamin-vitamin gitu. Asupan vitamin gizinya tinggi gitu. Oh berarti selain makan rumput, sapi juga dikasih vitamin? Iya, kasih vitamin, kalsium gitu.
Oke, Bapak kalau boleh tahu nih, kalau misalnya ada tanda-tanda sapi yang kurang sehat, itu langkah pertama yang biasanya Bapak lakukan itu seperti apa, Pak? Kalau yang saya temui, yang sering saya temui, biasanya sapi saya kembung. Nah, kembung itu saya minumi garam sama minyak secukupnya. Itu alhamdulillah 1 jam setelah peminuman ini bisa reda, perutnya bisa kempes gitu. Gitu. Dan untuk kalau ada sapinya yang sakit agak berat itu saya panggil dokter gitu, mantri hewan gitu. Mantri hewan juga ada. Istilahnya dokter hewan gitu. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Adakah kayak masalah terbesar yang mungkin Bapak rasakan selama menjadi peternak sapi perah ini? Oh, kalau musim hujan enak ya cari rumputnya agak gampang gitu. Tapi kendalanya kalau musim kemarau, rumputnya agak susah gitu. Kan kita harus ngasihnya sedikit-sedikit, sapinya kurang kenyang gitu. Berarti Ya, terkendala di bahan pangannya ya? Rumput itu. Mungkin yang terakhir nih Pak, adakah harapan Bapak untuk kemajuan peternak susu sapi lokal di Boyolali ini? Untuk saya ya, yang saya harapkan, saya inginkan, saya kan istilahnya peternak muda ya. Untuk harga susu baiknya ditingkatkan lagi, biar nanti kan penjualan susu bisa buat beli pakan sapi, sisanya buat makan yang melihara sapi gitu, dan kebutuhan lainnya gitu. Oke Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan tadi kami juga udah diperbolehkan untuk berkunjung ke kandang sapi Bapak. Jadi Geta-Geta ini dan juga kita itu jadi tambah lagi pengetahuannya tentang sapi perah, seperti itu. Saya sendiri terima kasih buat anak-anak muda sudah mau meluangkan waktunya main ke kandang yang kotor-kotor gitu. Iya, terima kasih. Kita yang terima kasih ya Pak ya. Nah, kita sekarang udah pada tahu kan gimana proses pemerahan susu sapi yang selama ini susunya kita minum. Kira-kira kita yang nonton tertarik kan nih buat ikutan langsung ke Boyolali untuk ngeliat proses langsung pemerahan susu sapi? Oke, bisa nih jadi salah satu list destinasi liburan untuk para Geta. Tapi rasanya kurang lengkap nih kalau kita main ke Boyolali cuma ngeliat proses pemerahan susu sapinya aja dan gak bawa oleh-oleh buat orang di rumah. Mending sekarang kita langsung aja nih ke pusat oleh-oleh khas Boyolali. Let's go! Gitu, sekarang kita sudah berada di pusat oleh-oleh khas Boyolali. Kita kira-kira tahu nggak sih oleh-oleh khas Boyolali itu apa? Emangnya apa aja sih Mbak? Lutfi nggak tahu ya? Gak tahu juga. Kita tahu nggak sih? Nah, kalau misalnya pengen tahu, langsung aja yuk ikutin aku. Ini nama makanannya apa aja Mbak? Nah, di sini ada marling nih. Terus di sini ini ada khas lagi juga, yaitu namanya tuh lento nih. Ini dari kacang dibentuk kayak gini. Ini enak banget juga. Ini Lutfi, kamu rasanya coba. gurih atau manis? Gurih dong Lutfi. Asin juga, enak banget pokoknya. Mungkin selain marning, lento, ada apa aja nih? Nih, kalau mau yang manis-manis bisa banget ambil ini Lutfi. Ayo. Ke sini. Nah, ini bintang kita juga. Ini namanya itu ampiang Lutfi. Ini juga terbuat dari kacang. Bedanya sama ini apa? Ini ada gula merahnya, jadi jelas Ini manis. lebih manis. Betul. Oh, yang tadi gurih. Iya, kalau mau yang manis-manis ini bisa jadi salah satu pilihannya Lutfi. Kira-kira Mbak Aza mau beli yang mana nih? Iya, kalau aku tentunya pilih ini dong. Soalnya aku suka yang manis-manis. Kalau aku lebih, mungkin aku yang marning sih. Gurih-gurih gitu. Oh iya, oke. Kalau gitu mau cari lagi atau udah ke kasir aja? Mungkin kasir aja. Oke, kita langsung aja ke kasir. Abis Oke. itu kita sekalian ketemu Siska sama Brian. Lutfi, tadi kamu waktu di pemerahan susu gimana? Jujur ya, karena aku kan pertama kali ya aku merah sapi.
Aku tuh kayak pas gini tuh nggak keluar, yang bawahnya tuh nggak keluar, nggak bisa. Ih, kamu tadi kayaknya salah deh tekniknya. Aku tadi bisa keluar. Bahkan bisa kan tadi kan. Sebenarnya itu bisa. dia tuh dibawahin, habis itu dipencet kan bawahnya. Nah aku lupa di situ. Oh alah, pantesan tadi susunya nggak keluar. Sapi, habis itu kita kemana deh habis itu? Oleh-oleh. Oh ya beli oleh-oleh ya. Selain itu kita beli, kita kemana? Tadi kita beli apa? Beli Oh, kita beli ampiang ampiang sama sama marni. Kalau yang ampiang tuh yang manis, marni tuh yang gurih. Betul. Enak sih semuanya. Iya. Padahal banyak banget oleh-oleh di situ kan. Kita aja sampai bingung tadi bikin. Itu belian sama Siska bukan sih? Mana? Yang itu loh. Iya kayaknya. Brian, Siska, sini. Kita di sini. Hai Siska. Iyalah. Halo, Kita ada di Lutfi. sini. Kalian kemana aja? Capek. Istirahat dulu. Bernafas dulu. Lutfi, Azah, gimana nih seharian ngekspor Kota Boyolali? Seru nggak? Seru banget ya. Kita Seru juga banget. seru ya. Kita seru banget. Kita tadi makan, Makan. terus ke Makan museum. apa tadi namanya? Nasi Tumpang. Terus itu tumpang tuh kalau ternyata dalamnya ada tahunya, terus ada sayur-sayurnya. Ya, ya. sayur-sayur kayak gitu. Enak banget. Enak. Di mix kayak gitu enak banget. Minumnya Kamu enak harus ya. coba. Ya aku dengernya sampai ngiler banget. Enggak sih kalau aku biasa aja. Parah biasa banget, aja? Lutfi. Lutfi parah Habis banget. itu kita ke Museum, Bener banget. Museumnya tuh bagus banget, canggih banget monitornya. Ketika kita klik tuh nanti Bisa kita kayak geser-geser nge-maps ya? gitu. Ya. Terus habis itu banyak arca-arca. Sama Artefak. artefak. Pokoknya banyak Itu banget. ada macan-macannya, ada lukis-lukisan. Terus habis itu pokoknya di situ tuh lengkap banget gitu loh. Banyak kayak miniatur yang mengisahkan Boyolali. Kalian foto-foto nggak? Yes. Foto dong pasti. Jangan ditanya Oh, saya tadi foto-foto. ke- Kalau di sana. Wih, seru banget. Tapi Jadi gimana? denger cerita kalian nih kayaknya lebih seru kita nggak sih? Denger ya, biasa kok. Emang kita tadi ya, gimana sih? kita pergi ke tempat kandang sapi susu, sapi perah di Boyolali. Kamu bisa merasnya nggak? Bisa dong, kan itu udah belajar. Udah belajar. Kita belajar merah di situ. Habis itu kita tanya ke yang peternaknya itu, peternak sapinya, gimana cara kasih makan sapi, gimana cara kita merawat sapi dengan baik dan benar. Habis itu kita dikasih susu. Enak nggak? Kamu nyobain nggak susunya? Kan belum dimasak. Dibawa dong. Bawa nanti kita kasih lihat Iya. kalian. Iya. Nah, habis itu habis seru sapi, kita ke tempat pusat oleh-oleh di Boyolali. Oleh-oleh banyak banget oleh-olehnya. Kita dibeliin nggak? Beliin nggak? Endorse. Ada, nanti. Nah, Oke. tadi aku beli itu marning sama ampiang namanya. Ampiang. Itu terbuat dari apa? Kalau ampiang itu dari kacang. Oh. Kalau yang satunya anting? Jagung kayaknya. Jagung. Oh. Beneran bukan kayaknya, Oh, beneran beneran, jagung. beneran. Oh. Kayaknya sih. Enak gitu. Kalian udah capek belum? Keseharian. Udah sih Udah. rasanya. Gimana Habis kita closingan aja? Boleh banget. Oke. Buat kita, itu tadi keseruan kita di One Day in Boyolali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan keseruan kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.